Sahabat Sonora, rangkaian kegiatan bantuan kemanusiaan bagi warga korban bencana gempa Lombok di beberapa lokasi seperti di Lombok Utara, suasana aktivitas dan kegiatan perekonomian mulai berangsur berjalan kembali meski belum sepenuhnya normal. Sebagian bangunan permanen mulai rumah, toko, sekolah, hingga gedung perkantoran dan tempat ibadah seperti masjid serta rumah sakit, terutama yang mengalami kerusakan berat, masih terlihat selama perjalanan dari Bandara Lombok Praja memasuki Lombok Utara. Sebagian bangunan yang rusak berat masih ditangani dengan menggunakan alat-alat berat seperti ekskavator untuk memindahkan reruntuhan material bangunan. Namun masih banyak bangunan lainnya yang menunggu untuk ditangani. Puing atau reruntuhan material bangunan seperti batu bata, genting, kayu, seng, dan plafon terlihat banyak dikumpulkan di sudut halaman rumah penduduk. Tenda-tenda darurat juga masih banyak terlihat di halaman kantor kecamatan dan sekolah. Sementara itu, sebagian aktivitas di pasar, pertokoan, kios, warung hingga depot penjual makanan, hingga bengkel dan servis motor sudah mulai buka, termasuk pelayanan di beberapa SPBU. Kondisi jalan dan jembatan yang sempat saya lewati, mulai dari Bandara Lombok Praja menuju Kecamatan Pemenang hingga Kecamatan Sembalun, masih cukup baik dan bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4, meskipun ada sebagian yang mengalami kerusakan. Pada perjalanan saya bersama para donatur dan puluhan tenaga relawan dari berbagai kota di Indonesia, yang rata-rata adalah para mahasiswa, telah singgah di beberapa desa dan kecamatan. Saat tiba di Dusun Bira, Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun, Lombok Utara, NTB, yang berjarak sekitar 150 km dari Bandara Lombok Praja, merupakan daerah terdampak gempa Lombok yang masih belum mendapat bantuan. Hal itu dikatakan oleh Zainuddin, warga setempat saat bertemu setibanya di lokasi. Kami itu belum diperhatikan sama desa juga. Ya, selama gempa ini dari 2 bulan yang lalu sampai sekarang belum ada turun juga penjabat ke desa kami. Kami sangat-sangat banyak kebutuhan dari air, logistiknya beras, tenda, terpal. Karena kami ini tahu nanti pada bulan 12 itu hujannya lebat luar biasa. Sekarang di mana kami itu berteduh masyarakat yang kena gempa ini. Dari pemerintah tidak ada, kami itu perwakilan dari desa setempat yang desa tertinggal namanya di Bira ini. Sahabat Sonora, selain di Dusun Bira, Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun, Lombok Utara, NTB, tim kami bersama para donatur serta para relawan juga sempat singgah di desa akar-akar yang cukup terpencil sehingga belum menerima berbagai bantuan. Kami turut merasakan bagaimana warga kedua desa terpencil di Lombok Utara ini menikmati sayur nangka sebagai menu utama mereka setiap hari. Dusun yang Bapak datangi siang hari ini adalah Dusun Pangkenon, Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara. Apa kebutuhan yang masih diperlukan oleh warga? Beras, pakaian layak pakai, tandon, karena berhubung bak-bak umum yang ada di sini rusak akibat gempa itu, Pak. Jadi kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada donatur yang datang pada hari ini untuk memberikan beberapa bantuan yang sangat berharga bagi warga kami di sini. Sahabat Sonora, saat ini saya sedang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, di tengah suasana masa pemulihan pasca bencana. Selain pemerintah, berbagai pihak juga memberikan perhatian kepada para keluarga korban bencana gempa Lombok, terutama juga pada anak-anak. Salah satu peran dari berbagai pihak itu diantaranya dilakukan melalui kegiatan bantuan sosial dan kemanusiaan seperti program Corporate Social Responsibility atau CSR yang juga dilakukan oleh PT Rekadaya Elektrika. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Harjono selaku Direktur Utama PT Rekadaya Elektrika. Pak Harjono, sebelumnya bisa diterangkan Pak, apa itu PT Rekadaya Elektrika dan kegiatan apa saja yang sedang mulai dilakukan Pak? Ya baik, terima kasih sahabat Sonora. Perlu kami sampaikan di sini bahwa pertama-tama PT Rekadaya Elektrika sendiri itu merupakan perusahaan yang menjadi grup PLN, ya, grup PLN. Jadi sebagian besar atau 99% pemegang saham oleh PT PJB, di mana PT PJB adalah anak perusahaan PLN. Nah, PT Rekadaya Elektrika sendiri didirikan tahun 2003 dan bergerak di bidang EPC atau Engineering, Procurement, dan Construction untuk bidang kelistrikan, mengoptimalkan industri nasional dalam bidang kelistrikan. Kita diminta berperan cukup banyak di situ untuk peningkatan tingkat kandungan dalam negeri. Mengenai kegiatan CSR sendiri, sampai saat ini kita sudah melakukan CSR sebenarnya untuk beberapa lokasi transmisi dan pembangkit kita. Yang sebelumnya CSR kita itu berupa pembangunan fisik, ya, diantaranya meliputi pembangunan untuk fasilitas-fasilitas pesantren, masjid,
Nah, untuk kali ini di samping pembangunan fisik, kita juga terlibat dalam pembangunan psikis. Di antaranya dengan bekerja sama dengan Yayasan Okto untuk mengobati trauma di antara anak-anak yang berkebutuhan khusus di Lombok ini. Karena adanya gempa yang cukup besar ini, secara psikis mereka juga akan terganggu sehingga kita berinisiatif untuk memulihkan psikis mereka. Pembangunan toren air. Jadi itulah yang banyak dibutuhkan di tempat-tempat pengungsian itu ya. Karena kebutuhan air merupakan kebutuhan vital ya. Penyerahan bantuannya apa aja? Penyerahan bantuan berupa santunan, kemudian juga persiapan untuk pembangunan toren juga di daerah akar-akar dan sembalun. Serta kita persiapan juga untuk tenda dan perkemahan ya untuk korban gempa. Sahabat Sonora, tim bantuan kemanusiaan dan CSR dari PT Rekadaya Elektrika bersama tim HT-HT melanjutkan misi kemanusiaan ke Dusun Bira, Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat di tengah suasana masih pemulihan pasca gempa. Berbagai pihak juga memberikan perhatian kepada para keluarga korban bencana gempa Lombok, terutama anak-anak. Salah satu dari peran berbagai pihak itu diantaranya dilakukan melalui kegiatan bantuan sosial dan kemanusiaan seperti program CSR yang dilakukan oleh PT Rekadaya Elektrika bekerja sama dengan tim HT-HT atau How to Handle Them dengan melibatkan para volunteer atau sukarelawan dari beberapa kota di Indonesia. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Oktorina Basusanti, founder dan praktisi kesehatan dari HT-HT How to Handle Them. Bu Okto, kegiatan apa saja yang sedang dilakukan oleh tim HT-HT termasuk para volunteer atau sukarelawan di Lombok saat ini? Ini kita turun gunung, terjun langsung ke lapangan yang biasanya kita di sebuah gedung yang ber-AC, nyaman, dan lain sebagainya. Kali ini kami berkolaborasi kembali dengan PT Rekadaya Elektrika, Sonora, Surabaya, Smart Surabaya, Touch dan tim bersama Rekadaya Elektrika memfokuskan pada yang justru tidak terjamah atau belum terjamah, karena bagaimanapun teman-teman yang terkena dampak gempa itu luas Mas di Lombok, dan kami berusaha justru pada sisi yang belum atau tidak terlihat oleh banyak mata dari Jakarta maupun dari kota-kota besar lainnya yang memberikan bantuan baik relawan, tenaga maupun logistik. Saya yakin kita semua merasakan sakit dan derita yang dirasakan oleh saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, baik yang dulu di Aceh, kemudian Jogja, Lombok, dan kemarin barusan terjadi di Donggala, Sulawesi. Nah, saya menghimbau atau mengajak para teman-teman untuk berpartisipasi apapun itu, baik empati, simpati, dengan kasih untuk berbagi apapun itu. Sisihkan perhatian kita, baik tenaga, mungkin kalau ada rezeki, tapi paling tidak perhatian yang mereka inginkan atau yang mereka harapkan sekedar untuk berbagi kasih, berbagi derita. Pasti teman-teman yang sudah mau untuk tergerak hatinya menjadi relawan sudah tahu bahwa kita terjun tidak ada kompensasi apapun. Artinya tidak terpikir untuk pamrih, jangan terpikir untuk mendapatkan sesuatu, tapi justru melakukan banyak hal, melakukan dan berbagi banyak hal untuk mereka, untuk saudara-saudara kita, apapun itu, dan mau untuk bersusah payah bersama mereka Indonesia. Sahabat Sonora, tim bantuan kemanusiaan dan CSR dari PT Rekadaya Elektrika telah melaksanakan misi kemanusiaan ke Dusun Bira, Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah berpindah ke lokasi dan sasaran bantuan yang berbeda. Nah, untuk lebih lanjut saya akan bertanya dengan Bapak Agus Bagio Hartadi selaku Direktur Bisnis Pembangkit PT Rekadaya Elektrika. Pak Agus, sekarang hari yang kedua ini kita di mana? Kita dan tim sudah sampai di Desa Akar-Akar namanya. Ini adalah kegiatan yang kedua memang. Kurang lebih kegiatan di sini nanti hampir sama dengan kegiatan yang kemarin. Kalau kemarin kita di daerah Bira, itu kita sempat ketemu dengan beberapa warga di sana untuk menyampaikan bantuan tunai, kemudian bantuan perlengkapan seperti tenda, kita bangun tenda baru di sana. Juga kita serahkan bantuan berupa peralatan sarana air, ada pipa, ada toren dan sebagainya, akan menambahkan
kegiatan untuk anak-anak dan beberapa teman-teman yang memerlukan trauma healing. Pak Agus, selain juga ini merupakan salah satu bagian dari program CSR PT RK Daya Elektrika, saya dengar-dengar ini juga dalam rangkaian hari jadi atau ulang tahun. Baik, betul sekali. Kita lahir tanggal 29 September 2003. 29 September 2003, berarti sekarang ini adalah ulang tahun yang ke-15 tahun. 1 lebih dekat ke huruf I, kemudian yang 5 lebih dekat ke huruf S. Nah, I itu menggambarkan integrity, kemudian yang kedua adalah solidaritas. Solidarity, nggak hanya meningkatkan solidarity internal antar karyawan kita dengan customer kita, juga dengan community. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Harjono selaku Direktur Utama PT RK Daya Elektrika. Pak, dengan program ini Pak, apa nanti tindak lanjut dalam program CSR ke depan nanti? Nah, CSR ke depan memang kita ada beberapa yang kita lakukan. Yang pertama memang terkait dengan proyek-proyek itu sendiri, kita bangunan fisik ya, yang awal-awal itu. Kemudian sekarang ini kita berkembang untuk membantu terhadap yang kita lakukan sekarang ini dalam rangka Hari Anak. Kita membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bekerja sama dengan OTO, dan juga membantu masa depan anak-anak sangat dibutuhkan gitu ya, terutama untuk yang anak-anak yang ada di Lombok ini. Mereka perlu sentuhan-sentuhan psikis ya, sehingga dapat membantu motivasi mereka untuk memulihkan dari rasa trauma. Dan kami harapkan nanti program kami bisa berlanjut dan ini bisa menjadi berkah buat mereka daya ke depannya.